وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. Masih dalam bab keutamaan Talhah dan Az-Zubair radhiyallahu anhu ardah radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz qala yani Ibnu Muhammad. Adanya kitab seperti ini, bab keutamaan para sahabat, keutamaan Talha, keutamaan Ali, supaya timbul kepada mereka dari hati kita rasa cinta. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan rasa cinta yang muncul dari hati kepada mereka itu adalah iman dan mendapatkan pahala. Hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassal. Mencintai para sahabat secara khusus dan bahkan mencintai orang-orang saleh adalah ibadah. Sehingga siapa saja sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai, di antaranya disebutkan nama-namanya. Khulafaur Rasyidun sudah, di antaranya di sini adalah Talha, kemudian Az-Zubair. Cinta kepada mereka itu sendiri sudah ibadah. Iman, hubbul ansar, iman, wa bughdhuhum nifaq. Mencintai kaum Ansar, mencintai kaum sahabat adalah iman, membenci mereka adalah nifaq, kemunafikan. Dan juga yang kedua, untuk meneladani mereka. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka hidayah, maka ikutilah hidayah mereka. Naam. Sekarang banyak orang beragama, banyak orang penceramah berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan Sunnah, tapi pemahamannya yang nyeleneh, sehingga membingungkan orang. Sementara banyak orang awam, mereka hanya melihat dalilnya saja. Ini dalilnya Quran, ini dalilnya Sunnah. Dari mana kamu katakan sesat? Dari pemahamannya. Dari pemahamannya. Karena kalau hanya sekedar dalil Quran Sunnah, iblis pun dalilnya Quran. Ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, iblis berdalil dan dalilnya di dalam Al-Quran. Saya lebih baik dari Adam. Saya tercipta dari api sedangkan Adam dari tanah. Tapi bagaimana cara pemahaman iblis? Itulah yang salah. Iblis memahami bahwa dengan itu berarti dia lebih bangga dengan unsurnya itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang bangga dengan unsurnya, yang penting dia adalah keturunan Nabi, dia orang gila, dia orang majnun, dia orang enggak sholat, dia orang gini, dia orang ini, maka tetap dia lebih utama daripada orang lain. Yaitulah iblis, ajaran iblis. Dia bangga dengan unsurnya. Dia bangga dengan unsurnya, ana khairum min. Dia tidak melihat bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Dalam riwayat Muslim demikian, dalam riwayat yang lain wa a'malikum. Allah tidak akan pernah melihat ke postur-posturmu, penampilan-penampilanmu, nasab-nasabmu, tetapi Allah akan melihat hatimu dan amalmu. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, bahwa
Yang penting pokoknya keutamaan zatnya, keutamaan zat turunan. Dia mau gila, dia nggak sholat, dia mau apapun, mau bajingan, mau apa, tetap zatnya itu sendiri sudah lebih afdal daripada yang lain. Daripada bahkan kiai pribumi yang rajin sholat yang ini, naudzubillah. Inilah doktrin iblis. Iblis merasa lebih baik zatnya. Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Lalu apa yang dibanggakan iblis? Unsurnya. Yang dibanggakan iblis adalah unsur. Saya dari api, nasab saya dari api. Sedangkan Adam nasabnya dari tanah. Maka saya lebih baik. Subhanallah. Maka bukan hanya sekedar orang berdalil dengan Quran, dengan sunnah, tapi lihat bagaimana cara dia memahaminya. Itu yang terpenting. Lihat bagaimana cara dia memahaminya. Itulah yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul ahwa wal bid'ah, dengan ahli bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Naam. Qala ya'ni ibn Muhammad an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngantuk lagi. Dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Kamu yang ngantuk. Siapa nama Abu Hurairah? Kamu Umar. Siapa? Siapa? Nama Abu Hurairah siapa? Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Qala kana ala Hira'in huwa wa Abu Bakr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira'in, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di atas bukit Gua Hira. Apa yang kamu ingat tentang Gua Hira? Kamu berdua. Apa yang kamu ingat tentang Gua Hira? Apa? Wahyu di belakang. Itu tanya malah bukan. Apa? Yang jelas kalau jawab. Tempat wahyu pertama. Tempat Rasulullah menerima wahyu untuk pertama kali. Gua Hira. Naam. Apa tadi Gua Hira? Tempat Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Kalau Gua Sur yang di sini 4 anak. Kalau Gua Sur tempat apa? Tempat persembunyian Rasulullah ketika apa? Ketika kapan? Ketika tempat persembunyian Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dan dikejar kaum musyrikin, dibuntuti oleh kaum musyrikin Quraisy. Beliau bersembunyi di dalam gua yang disebut Gua Sur. Gua Hira. Kebayang nggak kalau seandainya gua-gua seperti ini di Indonesia? Jadi omset besar. Sekali masuk bisa jadi karcisnya mungkin 100.000 orang berlomba, berkah. Alhamdulillah, negara Saudi negara tauhid. Negara Saudi negara tauhid, negara yang terjaga kemurniannya, negara tauhid. Semoga Allah melindunginya. Itu Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Fataharrakatis sakhratu, maka gunung pun bergerak. Dan ini juga menunjukkan bahwa benda mati pun merasakan
ketenangan, merasakan kesenangan ketika dia ketika dia berada dengan orang-orang yang saleh, yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna talibal ilm, dan sungguhnya penuntut ilmu, bangunkan itu penuntut ilmu yang mengantukkan. Dan sesungguhnya penuntut ilmu, la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil bahr. Dan sungguhnya orang yang mencari ilmu agama akan selalu didoakan ampunan setiap makhluk yang ada di langit maupun di bumi, sampai ikan yang di laut pun ikut mendoakan dia, ikut mendoakannya. Apa hubungannya orang yang menuntut ilmu agama didoakan, dimintakan ampun semua makhluk? Karena dengan ilmu agama dia tahu bagaimana cara memperlakukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk benda mati sekalipun. Naam. Gua Hira, Bukit Uhud. Kalau di dalam Bukit Uhud, di atas Bukit Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ali enggak ada saat itu. Ini di atas Bukit Uhud. Kalau di atas di sini di atas Bukit Sur, di atas Gua Hira, Bukit Gua Hira. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha dan Az-Zubair. Bagaimana enggak bangga, bagaimana enggak senang? Maka fataharrakat, dia pun bergerak, as-sakhra, gunungnya pun goncang. Goncang bukan karena mencelakakan dia. Kalau goncang karena mencelakakan itu orang yang pendosa. Qala, kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal khutbah Jumat, sebelum dibikinkan mimbar. Sebelum dibikinkan mimbar, beliau khutbah di atas tumpukan beberapa potongan batang kurma, ditumpuk, sudah disitulah beliau khutbah. Ketika dibikinkan mimbar, disingkirkan ini. Di saat beliau sedang khutbah, tiba-tiba merintih seperti bayi. Ini batang pohon kurma merintih, merasakan kesedihan ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, memeluknya, diam. Setelah kembali khutbah merintih lagi. Setelah selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipendam, untuk ditanam. Subhanallah. Qala fataharrakat as-sakhrah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihda, tenanglah engkau wahai Bukit Hira, Gua Hira. Yang di atas kamu ini adalah Nabi, Siddiq, yakni Abu Bakar, dan orang-orang yang mati syahid. Kabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga ini bakal mati syahid. Ini sama menyelesaikan riwayat yang sesudahnya. Sudahnya sudah pernah kita baca, tapi masih ada riwayat lanjutannya. Naam. Jadi sesuatu yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah meleset. Beliau mengabarkan di atas kamu ini adalah Rasulullah, Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan orang-orang yang mati syahid, calon-calon orang yang bakal mati syahid. Umar, Ali, Utsman, Ali, Talha, Zubair, dan terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Umar bin Khattab mati syahid di dalam masjid, di rumah, ditikam oleh siapa yang menikamnya? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dibunuh oleh Khawarij di dalam rumah. Mereka juga adalah orang Islam, pemberontak yang memberontak kepada pemerintah. Makanya
Jangan pernah terbawa dan terpengaruh dengan siapapun yang suka menjelek-jelekan pemerintah. Nah, yakinlah bahwa orang itu sedang cari panggung sebenarnya. Dia selalu mengkritis program pemerintah, apalagi di depan publik, di media. Kamu jangan jadi orang bodoh. Itu orang sedang cari panggung. Belum tentu kalau dia menjabat juga bisa memperbaiki seperti apa yang dia ucapkan. Yang namanya orang kalau ngomong serba manis, yang mendengarnya harus punya feeling yang kuat. Ini orang sedang cari panggung, persiapan 2029. Jadi jangan orang bodoh lah. Jangan menjadi orang yang ajba'u kulli naik. Ini bangun. Ini jangan ngantuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah korban orang-orang seperti itu. Korban orang-orang seperti itu. Mulai diisukan di Madinah kinerja Utsman bin Affan, kinerja pemerintah, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Utsman bin Affan, sampai pada akhirnya ketika orang mulai banyak yang terpengaruh, baru mereka bergerak. Jadi kalau ada seorang tokoh politik ataupun tokoh agama, mau dia berjenggot, mau dia bersorban, ketika dia ceramah di masjid, ketika diundang di seminar di mana saja, seminar mahasiswa, kemudian dia sudah mulai dalam berbicara mengumbar program pemerintah dan dikritik. Program apa ini pemerintah, programnya begini, program. Jangan pernah percaya dengan mulut-mulut seperti itu. Anda mau percaya, bodoh. Yakinlah 100% orang haus kekuasaan orang seperti itu. Kalau Anda niat baik dengan negara ini, Anda tidak bakal mengkritisi pemerintah. Minimal doakan kalau tidak bisa membantu. Karena bagaimanapun pemerintah adalah berusaha menjaga dan melindungi masyarakatnya. Tapi ketika dia selalu mengkritisi, di mana dia diundang di seminar mahasiswa, di mana selalu yang dia jual adalah aibnya pemerintah. Kayak kamu gak punya aib. Baiklah kalau memang itu adalah kekurangan pemerintah. Sebagai anak bangsa yang baik, sebagai anak bangsa yang baik, barakallahu fikum, asas kita adalah dibangun di atas gotong royong. Bangun, bahu membahu membangun negara. Ya, kalau memang kamu tahu itu adalah keburukan pemerintah, kekurangan pemerintah, kamu benahi, kamu bantu. Jangan kamu mengungkap aib, mengumbar aib pemerintah di atas publik. Tidak boleh dengan itu. Boleh. Kamu jangan mengumbar aib pemerintah di atas, dan itu adalah ciri-ciri khawarij. Jangan bilang ini orang soleh, nggak akan pernah ada orang soleh seperti itu. Jangan bilang ini orang agamis, ini orang taat kepada Allah. Nggak akan mungkin mulutnya orang taat kepada Allah seperti itu. Itulah awal mula terbunuhnya Utsman bin Affan. Para khawarij bergerak menjatuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Utsman bin Affan. Dicari aibnya, dicari celahnya, sampai dikatakan Utsman tidak seperti Umar. Terus seperti itu. Maka sekali lagi, siapapun yang berpidato, entah itu di YouTube, di Facebook, di mana saja, di seminar, kalau sudah mulai mencari-cari celah, mengkritisi pemerintah, apa pemerintah punya program ini gak jalan, punya program ini gak jalan, dan terus kalaupun gak jalan, urusan kamu dengan mereka apa? Gak akan pernah ada orang yang berniat baik. Jangan terlalu husnuzon. Yakinlah orang seperti itu adalah orang yang memiliki tujuan politik, dan kamu akan dijadikan korban untuk membela dia. Nanti ketika dia berkuasa pun juga kamu tidak bakal dianggap apa-apa. Lihat orang-orang yang demo-demo kemarin, ketika dia di hadapan massa tergiur mengambil speaker, orasi di hadapan massa, menjelek-jelekan presiden. Bahkan itu bukan karakter orang Indonesia ya. Sampai presidennya sendiri dibilang anjing, dibilang auzubillah. Kok bisa anak-anak bangsa seperti itu mulutnya? Mahasiswi bahkan ada. Ketika dia ditangkap polisi di penjara, ada yang datang itu, ada tokoh politik yang datang membela dia, menjadi pengacaranya, datang ke penjara menengok dia, atau berusaha membela, menjadikan memberi dampingi pengacara.
Nggak ada sama sekali. Bagaimana dengan orang tuanya si mahasiswi ini yang Masya Allah, kamu saya sekolahkan biar kamu cerdas, biar kamu masa depanmu baik, biar kamu mengangkat derajat orang tuamu. Sekarang kamu kok begitu kelakuan kamu? Bagaimana nanti kalau kamu lulus kuliah? Masih ada harapankah kamu nanti lulus kuliah untuk kerja dengan harapan kamu menjadi pegawai? Dari mana kamu mengurus kelakuan baik? Dari mana? Hancur masa depannya. Lalu ketika hancur masa depannya seperti itu, ada yang datang tokoh politik yang tadi menjelek-jelekan pemerintah, yang tadi tokoh politik yang menjelek-jelekan dia, yang memprovokasi dia, ada yang datang membela? Nggak ada sama sekali. Nggak ada satupun yang datang mengedampinginya sidang, nggak ada. Dijebloskan dalam penjara, udah selamat tinggal. Yang penting kamu adalah membela saya. Na'udzubillah. Itu suatu kebodohan. Utsman akhirnya terbunuh akibat mulut-mulut yang seperti itu. Kemudian Ali juga dibunuh. Siapa? Muslimin. Abdurrahman ibnu Muljam menikamnya di dalam masjid. Khawarij juga dari orang-orang yang seperti ini, yang suka mengkritisi pemerintah, yang suka menjatuhkan kinerja pemerintah. Nah, nggak akan pernah, mau dia sorbannya tebal, mau dia jenggotnya panjang, mau dia rajin sholat, dainya hitam, kalau sudah mulutnya suka mengkritisi pemerintah, khawarij orang ini. Nah, kenapa Anda selalu, kalau bahan Anda selalu kayak gak ada tema yang lain selain menjatuhkan pemerintah, selain mengkritisi program pemerintah? Anda ini kenapa mulutnya seperti lalat yang hanya hingga pada penyakit, pada kotoran, pada sampah? Pada sampah. Nah, dan itu nggak boleh. Sama saja itu namanya memberontak. Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, mereka pun juga terbunuh pada saat mereka berusaha. Zubair sepulangnya dari perang Jamal dibunuh oleh Khawarij juga. Talha bin Ubaidillah juga terbunuh panah yang ketika perang Jamal. Naam, semuanya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Naam, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.